Ini tempat favorit aku. Yang bikin aku bertahan di sini tuh orang tua aku. Yang kedua ya Allah, karena Allah yang ngasih aku kesehatan, kekuatan, jadi bisa bertahan di sini. Kalau periode yang paling berkesan buat aku itu periode pertama aku di sini, itu Sahih Muslim, karena waktu itu aku baru belajar tentang caranya mangkok hadis besar. Pokoknya semua hal baru tentang hadis besar baru aku pelajarin. Jadi itu yang paling berkesan sih buat aku. I look over your photograph and I think how much I miss you. I miss you. Soalnya alam itu indah. Dia mendengarkan tapi tidak menghakimi. Dia mengerti dan menenangkan. Dia satu, tapi ada di mana-mana. Ketika kamu capek dengan segala hiruk-pikuk dunia, coba deh datang melihat kuasanya Allah, terus berkeluh kesah dengannya. Itu cara aku. Harapan orang tua yang membuat Nadia masih bertahan di sini, dengan kesadaran bahwa Allah masih ingin memberikan pelajarannya, hikmahnya ke Nadia di sini. Juga teman-teman dari semua periode yang memberikan Nadia semangat. Banyak pelajaran yang bisa Nadia ambil dari mereka gitu kan. Jadi itu bikin Nadia bertahan. Juga cabai rawit yang senantiasa mewarnai hari-hari monokromnya Nadia di sini. Ibnu Majah periode terakhir ini. Boleh cerita sedikit nggak? Sebenarnya Nadia itu orangnya tidak mengerti caranya bergaul. Nadia tidak mengerti caranya berkomunikasi, menyampaikan pikiran serta pendapatnya Nadia. Nadia yang kayak makhluk tanpa suara, yang sering disalahpahami. Tapi di periode ini Allah memberikan kesempatan Nadia untuk tampil menjadi diri sendiri. Banyak pelajaran yang Nadia ambil di sini, terutamanya tentang pergaulan dan pertemanan. Itu yang bikin kenapa periode ini yang paling berkesan bagi Nadia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok sendiri aja, ngapain? Enggak apa, lagi pengen aja. Ngerasa gak sih waktu cepat berlalu? Kita tiba-tiba udah habis terakhir aja. Iya, mana cepet banget lagi, 2 bulan. Gimana ya mereka sekarang? Pasti udah pada sibuk sendiri semua. Oh iya ya, aku jadi kepikiran. Terus di saat-saat kayak gitu, tempat favorit Mbak yang sering Mbak datengin tuh di mana? Kalau aku di kamar sih, soalnya kamar tempat di mana aku bisa mempunyai ruang buat diri aku sendiri. Kalau kamu gimana? Aku ya lebih nyaman aja sih di kamar, kayak bebas, kayak ya udah jadi diri sendiri gitu. Entah kenapa aku kangen sama orang-orang kemarin. Oh iya, siapa? Yang aku temuin di periode Abu Daud. Oh, berarti itu periode terkesanmu. Ya simpel aja sih, nyaman sama orang-orangnya aja. Kalau Mbak gimana? Kalau aku sih sama kayak kamu Abu Daud, tapi kalau aku kesan di Abu Daud itu bukan di orangnya sih, lebih ke kejadiannya. Oh iya, gimana tuh? Ya, kejadian di Abu Daud tuh mengajarkan aku lebih dewasa, lebih berpikir terbuka, gimana menghadapi orang-orang yang kita di sini tuh berbeda suku, berbeda daerah, bahkan sifat juga beda. Gisela ya Put udah mau sharing-sharing sama aku, karena satu momen bisa menjadi sejuta angan. Amin Mbak. Alhamdulillah jazakallah juga udah ya nemenin aku 2 tahun kebelakang ini. Udah jadi teman baik, pendengar yang baik. Ya meskipun jalan kita gak mudah lah ya, tapi tetap semangat karena kita harus yakin di setiap jalan kita tuh ada Allah yang menemani kita. Jazakumullah guys, semangat.
And last but not the least, to Kak Putri, my dearest big sister, alhamdulillahi jazakillahu khairan ya, udah mau nemenin Nadia di sini, membimbing, meramut Nadia di sini. Mungkin Nadia banyak nyebelinnya ke Kak Putri, mungkin Nadia kayak bikin Kak Putri jengkel, sedih, marah. Tapi Nadia nggak bisa bayangin kalau Nadia di sini tanpa Kak Putri. Mungkin Nadia nggak bakal jadi Nadia yang sekarang tanpa perantara Kak Putri, dan Nadia yang sekarang nggak bakal sekuat sekarang tanpa arahan nasihat bimbingannya Kak Putri. Love you. Karena di kamar ini kita bisa merasakan kenyamanan, solidaritas kita ada di sini, kekompakan kita ada di sini, dan kita bisa menghilangkan rasa sedih kita di sini bermain bersama teman-teman. Menurut saya periode yang paling berkesan selama saya mondok di Cokro Yayasan ini adalah periode Sunan An-Nasa'i, yang mana dulu saya mulai periode Sahih Muslim di tahun 2021, kemudian saya mengikuti periode Sunan An-Nasa'i di tahun 2023, yang mana periode itu memulai periode yang sangat lama, yaitu 3 bulan. Jadi di situ kita belajar mengenai kesabaran, rasa bosan yang harus kita lawan untuk menyelesaikan periode-periode selanjutnya. Karena setiap hari saya beramal soleh di sini, kemudian tempatnya sepi, tidak banyak orang, saya bisa melakukan sesuatu yang saya sukai seperti baca buku tanpa terdistraksi oleh banyak orang. Periode Muslim, karena di periode Muslim itu banyak teman-teman yang seru, yang gokil-gokil, kemudian saya banyak belajar dari teman-teman di periode Muslim. With salt in the air and sand on our feet. Karena di sini itu tempatnya adem, sejuk, nyaman, dan juga ketika di dalam mengerjakan sesuatu ibadah di sini kita bisa khusyuk, apalagi di sepertiga waktu malam itu. Dan juga ketika waktu longgar istirahatnya siswa itu ketika tidur di masjid, kita itu di dalam mengerjakan sholat 5 waktu tidak akan tertinggal, tidak akan teledor. Jadi di masjid ini ya tempat yang sangat enak, nyaman. Periode Sahih Bukhari. Kenapa? Karena Sahih Bukhari itu periode yang sangat lama, yaitu 6 bulan. Dan juga di dalam periode Sahih Bukhari, saya juga didapuk yang menurut saya itu lumayan berat lah. Karena memikirkan sesuatu yang harus saya tanggung jawabkan. Juga di dalam mengerjakannya banyak lika-liku, banyak cobaan. Apalagi ketika di akhir acara, yaitu banyak miss, banyak kesalahan-kesalahan yang di situ seharusnya tidak saya lakukan, sehingga itu membuat pelajaran untuk saya ke depannya. Periode Muslim, waktu periode Muslim adalah awal saya datang ke sini. Kemudian di periode Muslim itu juga mengajarkan saya bahwa setelah menjalani periode Muslim, ternyata ilmu itu sebegitu berperan penting dalam kehidupan, sehingga saya sendiri simpulkan bahwa saya harus mengupgrade diri saya dari hal keilmuan. Makanya kemudian saya lanjut sampai ke pas periode.
untuk meningkatkan keilmuan dari diri saya sendiri. Makanya pengen menghatamkan Kutubus Sitah ini karena ketika saya ditempatkan di tempat tugasan saya sudah siap dalam hal apapun, termasuk dari materi, dari segi niat dan perjuangan. Saya siap untuk memperjuangkan Quran Hadis Jamaah. Ya, pertama tentunya karena diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menambah ilmu di sini. Di sisi lain, di situ juga orang tua yang bercita-cita anaknya bisa menjadi mubalik. Tentunya untuk menjaga kemurnian ilmu mangkul Quran hadis dalam jamaah. Menurut saya adalah di Sahih Bukhari karena di situ ya tentu banyak suka dukanya, banyak di situ tantangannya untuk menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita lebih sabar, dan di situ belajar untuk memanage waktu yang baik. Sunan Abu Dawud, karena ketika itu pertama kali saya mondok khususnya Kutubus Sitah ini di bulan Ramadan, sehingga banyak sekali momen-momen yang sangat berkesan bagi saya untuk menjalani periode Sunan Abu Dawud ketika itu, karena ya banyak sekali peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman yang tak terlupakan ketika waktu itu, dan banyak sekali teman-teman yang mendukung dan saling memberi untuk menambah semangat saya dalam pondok HP di Purworejo ini. Kesan saya selama saya mondok di sini, saya belajar banyak hal mengenai kesabaran, bisa bertukar pengalaman bersama teman-teman yang dari lain daerah. Untuk teman-teman tetap semangat untuk mengikuti periode-periode selanjutnya dan terus berjuang sampai menghatamkan Kutubus Sitah di sini. Kesan saya selama di sini dari segi ilmu jelas bertambah, kemudian dari pengalaman juga bertambah, banyak belajar dari teman-teman, banyak belajar dari cerita orang-orang. Juga seru mondok di sini selama kurang lebih 2 tahun. Tetap semangat dalam mencari ilmu dan tetap dibetah-betahkan di dalam pondok. Kesannya di pondok ini, alhamdulillah di dalam segi ilmunya dari saya terutama bisa bertambah ilmunya, bisa bertambah dalam segi pengetahuan di dalam hadis-hadis besar, dan juga dalam pondoknya itu nyaman, seru, dan juga tidak terlalu bebas. Ada peraturan-peraturan. Pesan untuk pondok semoga bisa lebih baik lagi, bisa lebih semangat lagi para gurunya, dan juga bisa menambah acara-acara dalam periode selanjutnya. Dan pesannya untuk para teman-teman di sini yang masih lanjut, mungkin disemangat lagi dalam mencari ilmunya, diutamakan mencari ilmu hikmah. Kesan dari saya selama mondok di sini, saya mendapatkan ilmu dan juga banyak pengalaman dari teman-teman semua, terutama bagi saya untuk motivasi diri saya sendiri. Kalau untuk pesan bagi teman-teman semua supaya tetap semangat dalam mencari ilmunya, jangan lupa jaga niat, jaga hati, dan fokus di dalam mencari ilmunya. Ya, pesan kami di sini teman-teman supaya bersabar seperti sahabatnya Nabi Ayub, supaya to'ah seperti to'ahnya Nabi Ismail, supaya pintar seperti pintarnya Nabi Ibrahim, dan supaya bersyukur seperti syukurnya Nabi Muhammad. Tetap semangat dan karena Allah. Pesan saya untuk teman-teman yang masih lanjut untuk periode setelah ini Sahih Muslim, tetap semangat, tetap diniati mencari ilmu ini untuk memperjuangkan Quran Hadis Jamaah sampai ila yaumil qiyamah.